Kampus, kembali lagi di USU Inovasi berkarya dalam kerja nyata. Nah, episode USU Inovasi kali ini kita kedatangan tamu yaitu Kak Nesya Harahap. Nah, sebagai sekedar informasi saja nih, Kak Nesya Harahap ini tergabung dalam beberapa grup musik. Nah, selain itu Kak Nesya juga memiliki 5 single album dan 4 diantaranya dirilis dalam satu waktu yang bersamaan. Selain itu, Kak Nesya juga memiliki akun YouTube dengan subscriber lebih dari 12.000. Nah, hal ini menjadikan Kak Nesya menjadi YouTuber dengan subscriber terbanyak di Kota Medan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa Kak Nesya Harahap. Selamat siang Kak Nesya. Siang. Boleh perkenalan diri Kakak dulu? Nama saya Nesya Ridania Harahap dan sekarang kegiatan saya sedang melanjutkan studi S2 di Universitas Indonesia Fakultas Psikologi. Dan selain menempuh S2, saya juga aktif di bidang musik dan juga selain mengeluarkan single, saya tergabung dalam kelompok Suara Sama dan Mata Nyari. Oke, Kak Nesya kan tergabung dengan beberapa grup musik yaitu Mata Nyari dan Suara Sama. Nah, mungkin Kakak boleh jelasin tentang grup musik Kakak tadi dan bisa Kakak jelasin juga nih suka dukanya apa tergabung dalam grup musik ini. Grup musik saya yang pertama itu Suara Sama. Suara Sama ini adalah world music group dari Medan. Suara Sama sendiri udah cukup lama, ada dari 95. Kebetulan Suara Sama itu didirikan oleh orang tua saya, ibu bapak saya. Dan di kelompok lainnya itu ada kelompok Mata Nyari. Nah, Suara Sama dan Mata Nyari ini sangat berbeda genre-nya. Kalau yang Mata Nyari dia lebih berfokus ke musik-musik tradisi, jadi kami memainkan uning-uningan Batak dan juga gondang Batak. Nah, di Mata Nyari saya sebagai penyanyi dan penari. Berarti Suara Sama lebih ke musik juga sih. Oke, nah suka dukanya apa nih Kak? Kapan terjun di dalam dunia musik? Selama Kakak berkarir dalam dunia musik, suka duka yang telah Kakak alami ini apa? Suka duka sebagai solois atau dalam kelompok? Sebagai solois juga dalam kelompok musik. Sebagai solois mungkin lebih kepada tantangannya karena saya kan masih independen, jadi belum di manajerin label, jadi semuanya ngurus sendiri bisa dibilang. Jadi kayak saya harus keep tracking, ngurusin rekaman, udah di mixing, di mastering, terus nanti disebarin ke distributor dan agregator. Jadi kayak suka dukanya saya jadi berproses itu lebih secara mandiri sih. Kayak saya berusaha cari tahu gimana sih cara masukin musik ke platform-platform musik digital gitu, ke Spotify atau Joox segala macamnya. Jadi di situ agak tricky sih, harus belajar sendiri. Dan kalau misalnya dari suka duka dari perjalanan saya bersama kelompok itu lebih kepada banyak sukanya sih kalau menurut saya ya. Karena saya cukup banyak sih kayak pengalaman-pengalaman yang seru ketika perform gitu di luar negeri, baik di dalam negeri juga. Dan juga saya ngerasa perform bersama kelompok Mata Nyari dan Suara Sama itu saya juga nambah ilmu juga, karena di situ di kelompok Mata Nyari itu kan kami membawakan tradisi. Nah, jadi kayak saya belajar banyak musik-musik tradisi Batak khususnya gitu. Terus dan musik-musik yang kami bawakan di Mata Nyari itu udah sangat jarang saya rasa saya temuin gitu, bahkan di Kota Medan sendiri. Jadi saya ngerasa dari segi ilmu juga sangat bermanfaat. Dan menjadi tantangan ya Kak untuk mengenalkan musik-musik ini kepada masyarakat luas. Iya benar. Boleh Kak ceritain nggak sih perjalanan karir Kakak ini baik di grup musik maupun sebagai solois? Perjalanan musik saya mungkin pertama kali tuh berawal dari yang pengalaman bersama kelompok itu 2015. Saya pertama kali ikut perform bersama Mata Nyari. 2015 saya perform di Jerman di acara Frankfurt Book Fair. Nah, baru setelah itu kemudian perform juga di beberapa event di luar negeri seperti Europalia Art Festival di Belanda, Belgia. Baru kami sempat perform di Spanyol juga. Terus di Indonesia juga sempat perform di acara seperti Pekan Kebudayaan Nasional dan Kongres Kebudayaan Indonesia. Kalau misalnya yang pengalaman solo, ini masih tergolong baru lah ya. Saya pertama kali ngeluarin single itu tahun 2020. Awal pandemi terus saya ngeluarin single Februari 2020. Nah,
itu kan di Februari 2020 itu kakak merilis 4 single dalam waktu yang bersamaan ya? Nggak bersamaan sih, maksudnya dalam 1 tahun itu ya. Nah itu kan pasti namanya single, apalagi 4 single dalam 1 tahun, itu kan pasti ada kayak tantangannya itu. Nah tantangannya bagi kakak sendiri itu apa? Tantangannya sendiri, sebenarnya single-singlenya itu banyak yang sudah berproses lama. Jadi kayak seperti single yang pertama itu udah dikerjakan itu dari tahun 2017, 2018. Jadi kayak singlenya itu udah ada, tapi kemudian apa ya, lebih ngurusin apa sih, seperti aransemennya, terus kayak harus direkam, di mixing gitu sih. Jadi sebenarnya dari proses kreatifnya itu udah cukup lama single itu ada, tapi baru dikeluarinnya aja dalam satu waktu setahun. Kecuali ada sih single yang cukup cepat proses pembuatannya, itu salah satunya single Hujan Bulan Juni yang dirilis tahun 2021 itu. Single saya yang terbaru itu Maret 2021. Nah itu uniknya, kemarin saya diminta untuk perform di acara Hujan Bulan Juni Festival. Nah di situ di acara itu membawakan puisi-puisi dari Bapak Sapardi Djoko Damono gitu. Jadi bisa dibawakan dalam bentuk musikalisasi puisi dan sebagainya. Nah saya diundang untuk perform di acara tersebut. Lalu saya mikir-mikir, daripada cuma bawain lagu sendiri gitu ya, maksudnya kan kurang relevan dengan acara tersebut. Jadi saya mikir, oh kenapa nggak buat lagu ya, coba buat lagu dari salah satu puisi Bapak Sapardi. Terus saya memilih lagu Hujan Bulan Juni karena saya rasa puisi tersebut salah satu puisi yang paling terkenal dari beliau, dan juga festivalnya juga namanya Festival Hujan Bulan Juni. Jadi saya rasa ya cukup menarik sih kayaknya digarap di puisi ini. Walaupun setelah saya cek memang sudah lumayan banyak juga sih yang buat lagu dari puisi tersebut, seperti Ari Greda, terus juga Hujan Bulan Juni pernah difilmkan juga, ada soundtracknya juga. Tapi saya ngerasa coba deh buat interpretasi sendiri dari puisi Sapardi ini. Karena saya secara personal itu salah satu puisi favorit juga, karena saya rasa puisi-puisi Bapak Sapardi itu romantis, terus dalam, tapi masih bisa relate gitu ke anak-anak muda. Bahasa yang digunakan itu masih mudah dimengerti lah. Jadi nggak terlalu bahasa yang kiasan. Iya. Salah satu inovasi ya Kak, membuat sebuah single dari puisi. Iya. Oke Kak, nah jadi kan tadi kan yang di Suara Sama itu kan genrenya world music Kak. Nah boleh Kakak jelasin nggak sih apa itu genre world music? World music itu sebenarnya dia genre yang membawakan musik-musik world, musik dunia ya, musik tradisi dunia. Nah kebetulan world music yang diusung oleh Suara Sama itu dia menggabungkan atau memfusikan musik-musik atau idiom tradisi musik yang ada di dunia, gitu. Contohnya misalnya idiom musik Afrika, idiom musik India, idiom musik Arab, Turki dan sebagainya, bahkan Indonesia juga. Jadi setiap musik itu kan ada sense-nya ya, ada idiom yang dibawakan itu, dan itu berbeda. Jadi Suara Sama ini berusaha untuk mengcombine hal tersebut dan membuat sesuatu yang baru. Jadi komposisinya itu misalnya ritme-ritme yang bisa dibawakan di alat musik tabla, itu kan alat musik India. Kan biasanya udah ada tuh kayak pakem-pakem cara mainkannya gimana. Tapi nanti bisa di cross dengan misalnya instead of rhythm India, tapi yang dipakai ada rhythm Afrika atau rhythm Arabik. Jadi dia sering mengcrosskan idiom-idiom itu. Menariknya juga ayah saya itu mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu menjadi pelopor world music di Indonesia. Jadi yang mempelopori genre world music di Indonesia itu Suara Sama, yang pertama kali membawakan genre world music. Sangat menarik ya Kak. Jadi dari beberapa genre musik yang ada di dunia ini disatukan dan menjadi satu kesatuan yang baru, bisa dibilang. Iya. Nah sebenarnya dari Suara Sama sendiri Kak, itu aktivitas apa saja nih yang udah dilakukan? Kan tadi udah dari 2015 saya bergabung, tapi Suara Samanya udah dari 95 sebelum saya lahir. Oke, nah berarti dari Kakak bergabung nih dari 2015, aktivitasnya itu udah apa saja nih Kak yang dilakukan, dan pastinya meraih prestasi dong nih karena prestasinya itu apa saja Kak? Banyak sih. Iya. Salah satunya mungkin perform di acara-acara festival seperti
Frankfurt Book Fair, Pasan Hamburg, Europélia Art Festival, Pekan Kebudayaan Nasional, Kongres Kebudayaan Indonesia. Lalu sebenarnya ini teaser ya. Nanti album Suara Sama akan diterbitkan lagi di Drag City Chicago. Itu label indie terbesar loh. Itu pusatnya di Amerika, Chicago. Jadi sebelumnya Suara Sama sendiri pertama kali album pertama Fajar di Atas Awan itu diterbitkan di Drag City juga. Nah, ketika diterbitkan di Drag City kemudian cukup booming, tapi boomingnya itu di luar negeri. Lucunya di Indonesia belum terlalu banyak yang dengerin gitu kan. Jadi sempat di review juga di majalah Uncut Magazine, terus Global Rhythm. Jadi persebarannya itu lebih ke luar negeri malah. Jadi baru-baru aja sih Suara Sama itu mulai didengar oleh orang-orang Indonesia tuh. Saya rasa mungkin 2018 gitu. Masih baru, tapi itu pun rata-rata saya perhatikan banyak yang anak-anak di Jakarta atau Bandung sih. Dan seringnya dan seringnya Suara Sama ini lucunya fansnya itu pemusik. Jadi kayak saya pernah kamu tau nggak Rara Sekar? Dia Bandanera, kakaknya Isyana Saraswati. Jadi dia kan pemusik juga, pemusik indie. Nah, dia ngefans banget, jadi dia pernah datang ke rumah terus ngasih CD-nya Bandanera gitu. Terus kayak Jason Ranti, Watch Shoes gitu. Jadi kayak rata-rata yang fansnya Suara Sama itu ya pemusik gitu. Jadi kan kalau misalnya kami konser, dikit orangnya, dikit tapi yang nonton pemusik. Jadi orang-orang awam itu bisa dibilang belum reach. Sebenarnya kalau saya rasa bukannya mereka nggak suka, tapi belum tahu, kayak belum nyampe ke telinga mereka. Berarti mungkin mereka kurang mencari tahu atau gimana gitu? Sebenarnya mungkin bukan kurang mencari tahu kali ya, atau lebih kepada ruang promosinya kali, karena itu kan musik yang cukup segmented ya genre-nya. Maksudnya bukan musik pop gitu atau musik jazz segala macam, itu genre-nya kan sangat spesifik ya, world music. Jadi mungkin orang nggak terlalu bisa nyari juga gitu genre world music. Jadi masalah promosi gitu ya? Masalah promosi ya. Jadi mungkin melalui isu inovasi ini genre world music ini jadi lebih terdengar lagi ya, dan penikmatnya bisa jadi lebih banyak dan bisa nge-reach lebih banyak pendengar musik world music tadi. Oke Kak. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang menjadi inspirasi Kakak dalam memperkenalkan budaya lokal gitu, khususnya di Indonesia sendiri? Inspirasi saya itu sebenarnya dari dua orang tua saya sih. Karena mama papa saya itu etnomusikolog, dosen di USU juga etnomusikologi. Dan mereka itu selalu mengajari saya itu betapa pentingnya kita untuk menjaga gitu kebudayaan kita, menjaga tradisi kita. Dan salah satunya itu adalah dengan ya kita misalnya saya kan musik, jadi apa yang bisa saya lakukan adalah mungkin dengan mempelajari musik Batak. Jadi sebenarnya kita bisa aja sih berusaha untuk lebih mengenal lagi tradisi kita dengan cara kita masing-masing. Jadi nggak mesti semua orang harus belajar musik gitu. Bisa juga kamu misalnya belajar tentang tenun Batak. Jadi sebenarnya kita yang penting kita tetap punya apresiasi. Karena kalau misalnya kita nggak appreciate, nanti jadi budaya kita itu jadi nggak relevan lagi. Jadi ketika kita melihat, misalnya kita mendengar musik Batak, gitu, terus kita ngerasa ya gimana ya kayak biasa aja gitu, maksudnya kayak ya nggak terlalu gimana lagi gitu kan ya. Kita malah lebih senangnya mungkin kayak dengar musik pop segala macam, K-pop, yang nggak masalah sih. Sebenarnya nggak masalah, itu namanya kan referensi. Orang bisa banyak referensinya, kayak saya juga dengar musik pop, saya dengar Ariana Grande gitu ya. Tapi apa salahnya juga kalau misalnya kita tetap tahu, apalagi ini adalah budaya lokal kita, budaya warisan budaya gitu bisa dibilang. Kan nggak lucu nanti misalnya orang bule lebih paham gitu. kita nggak tahu jadi gitu. Oke, nah lalu Kak, tantangan apa yang Kakak rasakan saat memperkenalkan budaya lokal ke kancah internasional? Tantangannya mungkin saya nggak terlalu melihat tantangannya sih. Saya ngerasa malah kalau misalnya di luar negeri itu lebih berbudaya gitu. Misalnya ketika kita perform
Jadi orang-orang itu benar-benar merhatiin, benar-benar curious gitu, kayak apa sih what's going on gitu, maksudnya kayak kalian mau bawain lagu tentang apa gitu, maksudnya mereka tuh kayak lebih appreciate lagi, lebih tertarik. Jadi kayak ngerasa malah lebih nyaman gitu perform di luar gitu. Bahkan kayak salah satu pengalaman lucu waktu di Spanyol itu kami bawain lagu opera Batak di Matanyari yang ternyata itu ada juga lagu versi yang sama bahasa Spanyol gitu. Iya, jadi terus mereka kayak terus mereka kayak singalong gitu, tapi yang singalongnya versi bahasa Spanyol itu, jadi kayak lucu juga gitu ya, kok bisa gitu ketemu di mana gitu kan. So mereka pun lebih relate, jadi mereka lebih enjoy gitu ya. Iya. Ya, dan musik Batak sendiri kan juga cukup apa ya, ritmenya itu lively gitu kan ya. Jadi orang yang walaupun nggak ngerti musiknya gitu, tapi mereka bisa have fun gitu dengerin aja. Ikut motor. Ada juga tuh di video di YouTube Rumah Musik Suara Sama. Jadi waktu kami perform di Spanyol, terus rame-rame pada nortor gitu, ikut nortor. Kita rame-rame. Musiknya tuh kayak menarik dan buat badan itu jadi kayak bergerak ya. Ya ceria gitu. Oke, nah tadi kakak kan tampil di Frankfurt ya, di Jerman. Nah itu kakak membawakan lagu apa dan bagaimana sih ceritanya bisa tampil di Jerman? Di Frankfurt Book Fair itu tahun 2015 saya bersama kelompok Matanyari. Jadi di situ saya membawakan tortor si Boru Mauliate. Jadi di situ saya notor dan juga membawakan lagu-lagu opera Batak si Kuningan Perdata. Itu diundang secara khusus kan? Iya, itu dari Kemendikbud juga sih yang membiayai. Jadi diundang secara khusus untuk tampil di Frankfurt Book Fair, ya itu semacam kayak promosi budaya sih. Pemerintah selalu melakukan hal seperti itu sih. Mempromosikan budaya kita keluar. Jadi memang udah dibiayai dari kementerian? Iya, dibiayai dari kementerian. Berarti selain di Frankfurt tadi ada yang di Spanyol ya kan? Itu di Spanyol membawakan lagu apa? Nah di Spanyol banyak sih lagu-lagu Batak, lagu kayak Butet, lagu Lisoy, lagu Sawanang Tujumon, itu yang versi apa ya, jadi kami ngebawain lagu-lagu opera Batak. Kami nggak ngebawain format operanya, tapi kami ngebawain lagu-lagunya. Itu istilahnya uning-uningan opera Batak. Tapi selain uning-uningan kami juga ngebawain gondang. Nah gondang itu lebih kepada cuman musik doang, dan ada tortor juga di situ. Nah itu berarti kan bahasanya pakai bahasa Batak. Nah itu kan berarti para pendengar kan mungkin mendengar sesuatu yang baru gitu kan, bahasa yang mungkin mereka belum pernah dengar sebelumnya. Berarti waktu tampil itu respon mereka itu bagaimana? Responnya sih semangat ceria juga sih. Paling mungkin mereka nanya, aku suka nih lagu yang tadi kamu bawain, misalnya yang terakhir gitu kan, itu tentang apa ya, kok misalnya melodinya indah banget, terus sedih, walaupun dia nggak tahu sebenarnya liriknya itu tentang apa, jadi dia kayak nanya gitu, itu sebenarnya tentang apa sih? Berarti bisa dibilang kalau di luar negeri tadi pendengarnya itu lebih interest, lebih tertarik dengan musik tadi ya kan. Oke kak, nah untuk terakhir nih kak, quotes dari kakak untuk pendengar usul inovasi. Quotes Ya, atau mau hidup. Oke, quotes favorit aku sih singkat, padat dan jelas. Keep moving forward. Karena keep moving forward. Karena aku merasa apapun yang terjadi di kehidupan kita, yang penting kita harus selalu ada motivasi untuk maju ke depan. Dan kalau misalnya kita came across suatu kesalahan atau pencobaan gitu, rasanya kita itu nggak boleh nge-stuck gitu. Kita selama kita masih hidup, kita masih bisa berusaha terus. Jadi keep moving forward, jalanin aja. Kalau misalnya salah, coba lagi. Karena manusia emang kebanyakan kesalahan gitu ya. Jadi ya harus masalahnya kita coba lagi gitu. Jangan pernah putus semangat sih. Oke, terima kasih Kak Nesya udah hadir di usul inovasi kali ini. Terima kasih telah menonton dan kembali lagi, dan sampai jumpa di usul inovasi selanjutnya. Bye bye. Ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya binti
depan berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Ya, tak ada yang